Umur loh. Mereka jelas kok bicara apa? Ilmu berdua. Iya. Ilmu berdua. Ya jangan dulu kamera. Kalau pal mau berdua kami ambil. Mak ucu padu dah. Marah banget. Gimana? Aku tinggal. Aduh. Maafun. Mana bawa teguh? Dia kan lagi keris gelun. Wah, keris yang ada sejarahnya atau ininya apa namanya? si Dingon masih Petra Si ganteng. baik. Bisa Atau ada silsilahnya gitu loh. Ada silsilahnya enggak? Sini om dua orang lah. Ada teman Surabaya. Beningan secara Melegeres juga itu. Amin YouTube-nya itu kalau nggak salah etnik Indonesia. Khusus keris itu. Orang awalnya dia nggak terjun ke keris. Terus Terjunnya kayak hewan-hewan. Apa ya? Hewan-hewan yang nggak ada di Indonesia. Animal apa deh pokoknya? Apa ya? Yang pas terjunnya keris, gue pada mau pembeli. Malah. enggak loh, nih. Aku kan kalau baca keris itu kan sejarahnya. Keris itu bagian dari ya kalau lihat sejarahnya kan apa? Itu emang di Indonesia gitu kan. Iya di Indonesia, nggak di Dan itu nggak ada urusannya sama agama gitu. ada Los kan. Itu emang betul-betul budaya gitu loh. budaya. Cuma kan kalau yang keris-keris dulu tuh ada kegunaannya untuk apa ya? Ya untuk menjaga orang atau untuk Iya. kekayaan. Gimana? Ini nih sejan kau sih kau bener, iya. Dari mana? Orang jeberi yo, cerku tuh bener sih teku ledema. Ah, apa itu? Ini jeron sih kau, terutama Roma. Kuda. Roma, bini, kuda, tunggangan, turangga. Ah, Apa boleh? cincin. Cing, benih. Hah? Burung. Burung, kukilo, burung, pas curigo deh pusaka aku kan. Ada selain itu gitu. Jadi saya yang kui Pak Karno, Pak Harto, termasuk orang-orang sih pasti ngerti saya yang ngakui ke Jawa. Jadi pasti ngakui pasti gitu. Enggak, maksudnya secara kegunaan itu untuk menangkal serangan metafisik atau ada apa beda gitu loh. Keris yang untuk kekayaan beda. Ya memang beda. Beda-beda. Beda loh. Katakanlah seorang pejabat harus punya, katakanlah mun ada ageman harus ada pusaka keris yang pamor junjung derajat. Kegunaannya, filosofinya untuk kederajatan, derajat doa. Untuk menaikkan pangkat jabatan. Oh, ada. Bodoh. Jadi ya. Ini yang mana nih penjelasannya? Yuk, ritual megangnya dulu. Nggak baca apa. Udah di sebelum Pedut sih. tuh Ada macam keris pusaka Majapahit awal ya dia lah. Majapahit. Majapahit awal, tapi di pusaka lurusnya. Beda sama yang bengkok-bengkok itu apa? Eluknya. Enggak, maksudnya apa beda secara filosofinya gitu apa? Sejarah. Ketika ada keris lurus seperti ini dengan tangguh Majapahit, itu pasti ada bermacam-macam jenisnya. Pasti di setiap jenis itu ada perbedaan. Ketika sudah masuk ke keris tangguh Majapahit yang mulai dari Lu 3 sampai Lu 13, itu ada apa berbeda-beda jenisnya dan juga beda-beda kegunaannya. Oh, kalau ini yang ini apa nih? Kegunaannya itu apa? Ini keselamatan apa? Keselamatan. Ini jadi pasti jual. Ini banyak dipegang ditaruh di rumah gitu ya. tergantung dari pamor. Pamor itu apa ya? Ini sudah pakai gitu bro. Ini. Iya. Itu pamor. Oh.
Jadi kan sekoni tempat ini ya. Iya ini. Iya, milari pas posa sebetulnya. Oh iya iya. Bawa balik, pada sekali balik nih. Nah, ke atas. Ini Akan bakun bosa. Ini beda zaman. Beda zaman. Kalau Beda ini- zaman. Ini dari mana? Jadi Majapahit, Dari Majapahit itu? Mataram. Posisi. Posisi Ini keris emang dari zaman Majapahit gitu. iya. Oh, tapi ininya diperbarui ini. Jadi konan aja ya. Ini? Kunonya semua orsinil, termasuk barang kanak. Tidak tahu. Ini misalnya tuh. Nah, biasa itu memang dari kulturnya setelah pusaka itu dibuka jadi bisnis baru merah. untungnya tidak meledaknya di dalam. Nah. Sat. Nah, Yang putih ini apa namanya tadi? Pamor. Pamor nih dalam arti apa itu? Nah, dalam arti pamor ini, ya material pamor ini kalau zaman dahulu itu terbuatnya dari meteor, luar angkasa. Dulu. Iya. Ini termasuk. Kenapa? Ini termasuk yang. Ini kan peninggalan Majapahit. Iya. Berarti yang ini juga barang meteor itu. Iya pasti dari material meteor, bro. Kalau udah zaman dahulu. Kalau dari zaman dulu. Ini loh, aku kan baca ceritanya. Keris itu ada yang kayak ada apa ya? Apa sih namanya? Apa? Makhluknya apa sih? Penunggunya. Penunggu ya? Penunggu. Itu cara membedakan yang ada dan enggak itu gimana? Tergantung hati kita. Tergantung hati Hah? dan ya intinya tergantung ini dan ininya si pemilik. Si empunya. Simpunya. Kalau orang lain nggak bisa lihat. Nggak bisa. Tuh. rasa. Kalau orang kan Kosong. kadang ada orang beli itu kan karena dia tahu bahwa ini isi gitu loh. Berisi atau enggaknya. Dia bohong. Jangan Bohong. jangan asal percaya omongan seperti itu. Itu empo ngocoh malah beli seperti nggak bahan ketika mila tada mila bodel lu nggak tengan di itu saya cerita ke kamu. Enggak gini loh. Kamu bisa nggak merasakan punya orang gitu? Tak bisa bro. Tak bisa. Tak bisa bro karena bukan milik kita. Karena bro. bukan belum ya. Belum. Kecuali sudah dimaharkan ke kita atau Sudah dialih dimaharkan. waratkan Baru. atau dialih rawatkan ke kita buru. Cocok enjar Itu ada istilah diputus dengan hubungannya dengan pusaka sama orangnya. Sama pemiliknya. Nah, diputus jadi dialihkan kepada Orang lain. Yang baru. Katakanlah sekarang kita mau aku sama kamu mau beli mobil kamu. Setelah itu sebelumnya mobil kamu itu kan nama kamu di BPKB. Iya. Aku mau beli kamu ya udah aku beli nama aku gitu loh bro. Seperti itu juga. Baru setelah dimahar, dialihkan, baru kerasa gitu. Baru Makan sajen terus diritualkan. di ritual sesajen dulu di ritual. Oh. Paling bagus ritualnya ya seperti saat ini. Ritualnya gimana itu? Bulan Suro. Dan suro Oh. dicuci pakai apa itu? Air warangan. Hmm. Itu perbedaannya. Kalau ini Majapahit, kalau itu Mataram pasti. Mataram. Mataram, Sultan Agung gitu. Hmm. Ini punya siapa nih? Hah? Punya siapa? Ini minta ngacong. Warung Yang guyu jadi. Hmm. Baru tuh. Baru lagi 2 bulan. Baru dapat 2 bulan. Baru dapat 2 bulan. Secara barter tapi tanpa disengaja. Secara barter tukar tambah. Iya. Tanpa disengaja ada salah satu orang pengen keris milik dia. Oh. Nah, sedangkan si yang punya itu, yang punya ini, pengen punya ini, mau tukar sama keris ini dan nambah nominal sekian. Setelah ini nyampe sini cocok ke dia. Rezeki roh ngalir. Berapa kali dia, semenjak berdiri kan dia. Iya. Semenjak ini ditegur ya, Mas. Peka juga, peka ritual TV kui not for sale, Mas. Ritual tuh gimana? Baca, Iya, selamat deh bro itu, bro. baca apa itu? Baca apa? Orang-orang tertentu yang tahu. Iya, Oh, tergantung pemilik kita. kerisnya. Kita kan kalau saya ya, kalau itu kepegang saya. Lagar satu, niat nyelamatin keris. Ya, kedua, nyelamatin keselamatan abah. Hmm.
Seterusnya, lah karena sudah hati kecil yang berbicara, sudah nggak ada niatan untuk dijual atau dimaharkan atau dialihrawatkan ke tangan lain. Karena sudah lihat sendiri. Connect lah ke jiwa kita, connect gitu, Pak. Banyak macam-macam jenis. Jadi gini, alasan orang beli keris itu, pertimbangannya apa? Ada pertimbangannya bukan cuma satu. Apa itu? Bisa dari beberapa segi. Satu, seperti katakanlah kolektor. Itu ya, taruh aja. Gitu. Kolektor itu pasti kan memandang seni. Jadi dia satu tujuannya seni. Dari banyak jenis gitu ya. Dari banyak jenis seni. Kalau kolektor itu pastinya setelah seni itu ya ada juga ya kata falsafah Jawa itu. Satu rumah, dua istri, turangga, terus burung, ketiga pusaka. Itu. Ada beberapa yang memang katakanlah seperti dibisniskan. Dalam arti dibisniskan itu dijual belikan. Gini, kalau ini kan keris zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang kan tetap ada orang bikin keris. Ada memang banyak, tiap hari malah bro. Tetap bikin. Itu kalau zaman dulu keris itu dibuat untuk apa ya? Bukan seni gitu, bukan seni budaya kalau dulu kan. Dia untuk memang ageman untuk para raja dan para raja. Panglima dari raja itu. Dan memang untuk perang juga. Betul. Nah kalau sekarang kayak empu yang bikin keris itu secara ritual apa itu diturunkan dari turun temurun dari dulu gitu? Tergantung kalau sekarang itu. Ada kalau kayak apa tuh? Kalau hadis tuh ada sanadnya gitu. Kalau di keris ini, di pusaka ini, kalau untuk zaman sekarang, itu si empunya atau pembikinnya itu tergantung dari pesanan. Salah satu contoh. Bisa mesen gitu ya? Bisa mesen. Salah satu contoh, entah siapa, pejabat siapa, pengen punya ageman, ataupun pengen bikin ageman baru, ya harus bikin dengan tata cara atau ritual. Satu, harus ngerti wetonnya si pemesan. Weton Gitu. ini tanggal lahir gitu? Ya. Setelah itu, si pembikin atau si empu itu harus paling tidak puasa dulu sebelum mengerjakan. Puasa. Setelah itu, tergantung. Setelah itu baru di ritual. Katakanlah selamatan gitu. Ritual tuh ini. Tergantung juga dari si pejabat itu mau yang bikin baru atau mau cari yang sepuh. Begitu. Yang memang sudah sepuh ya ada juga. Kalau yang kayak gini kan udah sepuh gitu. Udah ya? sepuh. Udah zaman dulu. Tapi kalau yang sepuh kayak gitu zaman dulu gampang-gampang susah lah katakanlah gitu. Kalau bikin baru sekarang saja tinggal telepon hubungin udah bisa. Dalam arti udah bisa oke, kapan dimulai tinggal cari tanggal. Udah tak ngerti weton tinggal cari tanggal atau waktu. Kapan mulai bikin? Untuk garapnya yang bisa. Untuk garapnya. Kalau pamor belum tentu bisa. Pamor yang tadi itu kan yang putih. Itu kan yang susah. Kalau zaman dulu bahan material pamor itu Meteor. dalam sejarahnya tuh meteor. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang Macam-macam. dalam bentuk emas gitu. Bukan, kalau emas kan pasti kuning. Nah, sekarang apa? Ya sekarang itu kayak katakanlah seperti apa ya? Seperti stainless lah gitu. Oh, stainless. Stainless. Dan penentuan berapa titik pamornya, berapa putih-putihnya gitu. Itu kan tergantung, Bu. Tergantung keris lurus atau lu yang mau dibikin. Kalau sekarang, katakanlah ada takarannya. Kalau pejabat. Kalau pejabat itu yang lurus atau yang bengkok-bengkok itu? Kalau untuk sekelas pejabat, Iya. bisa pakai dua-duanya. Dua-duanya. Kalau kegunaan untuk menaikkan posisinya, Posisi, paling tidak harus punya pusaka. Pusaka Jawa ya. Katakanlah pusaka Jawa atau pusaka Madura yang berpamor junjung derajat.
Junjung derajat tuh kayak gimana? Atau ujung gunung. Salah satu contohnya di Tombak itu lagi. Junjung derajat. Kalau di pusaka, di keris harus punya pamor yang junjung derajat. Berhubung sampelnya ini ada di Tombak, Kayak gini. Oh, ini junjung derajat. kan pamornya putihnya kayak gunungan, Bro. Oh, Nah, ini, terus kan ini, sampai ini. ujung. Iya, iya, iya. Junjung derajat kayak gini. Pangkatan. Oh, tapi dalam bentuk keris ya. Bentuk tombak. Tombak. Hah? Bentuk tombak ini. Ya ini tombak. Maksudnya kalau yang Kalau untuk para pejabat keris. harus berbentuk keris. Entah itu keris Jawa atau keris Madura. Tapi lebih afdol keris Madura. Tapi jangan yang ada junjung derajatnya saja. Paling tidak dalam satu keris itu ada 2 macam pamor atau dwi warna. Katakanlah ada junjung derajat lintang kemukus ke ujung. Katakanlah ada pamor junjung derajat wongkon. Oh, bisa 2 dalam satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Tergantung permintaan tuh gimana? Bukan tergantung permintaan. Kalau bikin baru ya memang bisa-bisa aja dibikin beberapa jenis pamor dalam satu pusaka. Maksudnya gini loh. Berarti dalam kesimpulan saya, keris itu dibuat itu sesuai dengan posisi orangnya gitu ya. Dengan tanggal lahir orangnya dan sesuai dengan Wetonnya. wetonnya. Keinginannya untuk tujuan apa? Berarti raja-raja dulu itu juga bikin keris tuh dengan Ya seperti itu juga zaman dahulu. dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Mungkin sekarang lah perbedaannya itu kalau dulu itu kan secara manual. Sekarang kan udah modern, pasti ada alat Iya, iya. gitu. Apa ya, kalau secara khasiat mungkin sama aja gitu ya atau beda? Ada beda-bedanya, Bro. Enggak gini loh. Ini keris zaman dulu gitu kan. Ini kan dibuat untuk siapa kita nggak tahu kan. Iya. Ini katakanlah untuk kerajaan. Untuk raja, untuk Kerajaan. kerajaan dan Iya. para panglimanya zaman dahulu. Anggaplah ini punya panglimanya, ya kan. Ini kemudian diturunkan sampai sekarang masih ada. Ada. Ya kan? Maksudnya ini kan dari dulu kan. Hmm. Nyampe sekarang di sini dipegang oleh orang lain gitu kan. Kan secara alasan pembuatan itu beda gitu. Beda. Ini kan sesuai dengan wetonnya si panglima itu gitu Iya. kan. Kan nggak sesuai sama kamu, sama saya misalkan. Nggak sesuai memang. Tapi kan yang pertama itu adalah tujuan. Tujuannya kan. Untuk apa? Niatnya, tujuan awalnya Misalnya itu itu. mau dibikin. Nah, Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Apa untuk kerejekian atau pangkat atau apa? Untuk atau Setelah kerajaan. ininya pindah ke orang lain, baru dia diputus. oh. Dipindah. Nah, itu istilahnya. Iya, iya, iya. Makanya Berarti- sampai ada kata dialih rawatkan atau dialih maharkan gitu. Oh, berarti ketika dia sudah diputus, memang sudah betul-betul putus Iya. dengan Putus pemilik. dengan si pemilih awal. Oh. Berarti dia ini bisa ya kayak mobil gitu ya. Kayak mobil udah dibeli ya sudah gitu. Sudah. Dibeli yang punya yang beli pengen balik nama ya tinggal ganti nama sendiri. Hmm. Misal saya gini, misal saya nih mau bikin untuk saya gitu ya. Untuk saya dengan tujuan bla bla bla. Itu prosesnya dari pesan itu berapa lama tuh kira? Atau ritual atau apa namanya? Gini. Kayak puasa gitu, apa tiap orang beda atau sama? Oh beda bro. Karena Tergantung weton itu weton. kan beda. Oh. Dilihat dari weton saja, weton saya sama situ kan beda. Iya, iya. Nah, dan weton situ sama si empunya Beda. kan pasti beda. Oh, berarti ritual itu harus ada penghitungannya sendiri. Ada hitungannya sendiri. Katakanlah seperti saya, wetonnya saya kan itu kemis wage. Tinggal dilihat dihitung berapa wagenya. Nanti laporan sama simpu. Iya, Simpu kan? itu katakanlah sebelum memulai pastinya dia
puasa dulu. Nah, Entah puasa 30 hari atau 41 hari. Nah, baru setelah dia berpuasa, sudah tenang, katakanlah pikiran tenang, terus dapat tanggal yang bagus untuk bikin, selamatan. Ritualnya itu. Katakanlah seperti tumpeng, tuh, sebelum memulai acara. Acara penempahan pertama. Itu. gini deh, paling cepet berapa, paling lama berapa? Atau nggak ketemu? Nggak ketemu. Katakanlah sekarang kita kalau harus pasti puasa, katakanlah puasa 41 hari. Puasa biasa atau puasa putih itu? Puasa putih, bro. Yang nasi itu? Iya. Enggak, yang pertama kan itu harus punya tujuan dulu kan sebelum bikin. Iya. Nah, terus yang kedua itu kan setiap orang itu beda-beda, tentang adat maupun agamanya itu pasti beda-beda kan. Beda. Nah, jadi si pemesan dengan empunya itu pasti kan ada perbedaan di sana. Nanti di sana Gimana caranya untuk sejajar hmm, sebelum memulai? pasti dia bikin dengan apa? Sesuai dengan agamanya dia, kepercayaannya dia. Hari tadi Oh gini, ah, misalkan yang pesennya orang Kristen. Non-Islam. Kristen gitu. Islam. Oke. Berarti secara ritual, secara pembuatan itu menyesuaikan dengan si pemesan. Biasanya seperti itu. Biasanya si pemesan itu, oh enggak mas, saya pinginnya menurut keyakinan saya mau bikin tanggal sekian. Sedangkan mempunyai kepercayaan lain. Waduh, tapi di sini ajaran saya tanggal Beda. sekian. Nah, Terus gimana itu solusinya? jadi dia berunding, terus disatukan. Jadi si Nanti pemesan pada akhirnya itu akan ketemu sejajar. sejajar. Oh. Ya, ya. Besar. Besar karena ini pusaka Bali, bro. Bali. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah, katakanlah Bali, adalah. Dulu mungkin Bali itu kayak Bali Lombok, pas ada pusaka juga. Kalau sudah keris Jawa ya udah dari Banyuwangi sampai ujung Banten, Jawa itu udah. Jawa. Lepas dari lepas dari Merak Bakahuni itu kan udah masuk Sumatera. Keris Sumatera ada. Jawa ke utara. Jawa dibagi dua, dibagi beberapa macam. Kalau wilayah timur ada Jawa Timuran, ke utara sedikit ada Madura. Gitu. Sulawesi juga ada. Gini. Misal ini keris Bali. Ini Bali. Oke. Berat. Berat ya? Ini keris Bali misalkan. Nah, saya orang Madura. Hah? Orang Madura pegang keris Bali itu apa menyalahi aturan atau gimana? Belum tentu menyalahi aturan. Salah satu contoh. Saya ini orang Madura tapi pegang keris Jawa. Ageman saya keris Jawa. Oh, punya kamu keris Jawa. Keris Jawa. Ini yang gunung apa? Bukan. Bukan. Apa ini? Itu pamornya jenis pamor wos utah atau beras utah. Beras utah. Ini emas nggak nih? Emas. Emas asli ya? Emas murni. Ini baru atau lama ya? Lama. Kalau keris Bali ini, biarpun terlihat baru, tapi saya meyakinkan bahwasanya itu keris lama. Kenapa ya? Karena memang bentuknya atau rupanya keris Bali ini memang sangat mirip dengan keris baru. Oh. Kalau belok-belok ini, Namanya look. look ini, itu penentuannya dengan weton juga itu ya? Betul. Wetonnya? Betul. Look itu dimulai dari look 3 awalnya. Nggak mungkin dihitung dengan look 1. Itu look 13 itu. Hitungnya itu dari sini. Gimana? Look 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh. Dari look 3, look 3, look 5, look 7, look 9, look 11, look 13 dan seterusnya sampai 41. Ini apa harum? Baru dicuci ya?
Lama udah bro. Hmm? Lama. Harum. Karena pakai minyak. Kalau kita nggak pakai minyak, makanya di setiap pusaka itu, bukan cuma di setiap sih, semua pusaka se-Indonesia Raya ini, ketika sudah, katakanlah untuk saat ini, bulan Suro ini, ketika sudah dijamas, harus mau tidak mau, agar lebih terawat, harus pakai minyak. Hanya ada dua cara, ada dua minyak, ya bagi saya pribadi yang bagus. Kenapa? Minyak cendana sama minyak melati, udah itu aja. Selain minyak itu, bagi saya pribadi ya, rasanya gimana itu, nggak enak lah, nggak etis lah gitu loh. Katakanlah pakai parfum atau apa, parfum badan kan nggak etis bro. Iya, iya. Harusnya pakai minyak melati atau minyak cendana. Kalau kayak gini nih, kegunaannya apa ini? Look 13. Itu kalau menurut saya itu udah sekelas kayak apa ya, ageman atau pegangan sekelas pejabat. Ini. Dalam arti ya kayak salah satu contoh katakanlah kayak anggota DPRD provinsi lo ya, bukan daerah. Oh, ini tingkatnya udah provinsi. Provinsi. Bisa juga lebih di atas itu. Gini. Sekelas menteri juga bisa. Oh gini loh. Saya kan biasanya bukan siapa-siapa, orang biasa gitu. Sipil lah katakanlah. Sipil. Megang nggak gini itu sesuai nggak itu? Atau nggak boleh? Sesuai aja lah. Tergantung dari pekerjaan kita. Bidang pekerjaan kita itu apa? Ya fungsinya juga kan pasti ada. Katakanlah seperti saya itu sebagai tameng untuk pelindung diri saya, Iya. diri saya pribadi ataupun jenengan Itu kan- dari serangan-serangan itu kan- dari pihak luar. Itu kan umum ya, itu kan kayak serangan metafisik itu kan semua orang bisa gitu loh Bisa. kan. Bisa semua orang diserang. Cuma secara posisi kan beda gitu. Beda. Kalau ini sudah levelnya untuk sekelas Menteri lah, menteri atau DPRD provinsi. Kan nggak sesuai kalau dibeli orang biasa gitu. juga sesuai memang. Sesuai. Heeh. Karena harganya juga lain. Beda konsep itu sudah. Iya. Kalau dari semua tujuan itu disatukan, misalkan untuk kesehatan, Oh, untuk susah, bro. oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti harus satu-satu. Harus satu-satu. Oh, keris ini untuk benar-benar kesehatan, gitu ya? Keris ini benar-benar untuk rezeki. Rezeki. Oh, jadi nggak bisa satu. Nggak bisa satu-satu. Maksudnya kan saya paham di konsep dalam satu bidang Satu buah keris. pusaka nggak bisa. Iya, nggak bisa ya? Karena setiap satu pusaka ataupun satu bilah pusaka itu ada makna filosofi tersendiri. Tapi bisa, tapi sulit gitu ya? Nggak bisa, tetap. Nggak bisa? Nggak bisa tetap. Karena di dalam pamor itu sudah tertera. Tertera. Kalau ini Katakanlah petunjuk gitu. Cik, ini pamor apa tadi? Beras utah. Beras uta kegunaannya Kerezekian. kerezekian. Oh, beras uta. Kalau yang gunung tadi itu pejabat Untuk kederajatan. untuk Katakanlah pangkat. yang ini yang kesehatan yang mana? Untuk yang apa tuh? Pamor apa itu? Katakanlah untuk pelindung diri. Pelindung diri. Itu harus pamor wengkon. Bangkawan. Ada contohnya nggak? Ada. Cong. Pir. Ini nggak ada di sini. Pamor wengkon sepaju berang kana itu mah. Ya kan nggak ada di sini. Si beri loh. Ada bro. pamor Ada di sini? wengkon. Ada pamor wengkon. Bisa bawa ke dalam kan misalnya. Tentang kemukus. Oh, kayak gitu. Nah, pasti di pinggirannya aja yang melindungi, nggak sampai ke dalam. Gimana? Coba cerita. Ini kan untuk melindungi toh. Oh. Katakanlah untuk kesehatan dan keselamatan. Iya. Ya yang melindungi pamor ini. Melingkar. Baliknya kan pastinya juga ada. Ini juga. Ya kan? Iya, iya. Ini tinggal lintang kemukus namanya. Lintang yang yang tengah ini sampai ujung. Jadi kalau orang itu punya keris itu, setiap keris itu tujuannya beda-beda. Beda-beda.
Dengan tujuan fungsi- dan makna fungsi. filosofinya beda. Iya, iya, iya. Ini lurus yang ini. Lurus. Dalam bentuk loop juga ada gitu. Ada. Dalam bentuk loop pamor seperti ini juga ada. Iya, iya. Ini loh, Dra. Ini kan kalau aku kan baru tahu sih. Maksudnya dari sisi kalau orang-orang tua aku punya. Kamu belum saya yakin kamu nggak percaya Apa? bahwa di daerah asal kamu, di tanah kelahiran kamu di Pekandangan, dulunya itu ada empu. Jogotole. Sudah pernah nyampe belum ke petilasannya Jogotole? Tepatnya untuk menempah Enggak, gede. ini empu yang masa kecilnya Jogotole gitu. Bukan, Emang bukan di Pekandangan? Jogotole. Apa itu? Bukan. Empu Keleng. Empu Keleng iya di Pekandangan Tengah. Iya. Iya. Nyampe nggak kamu sana? Aku pernah dengar, cuma nggak tahu yang mana. Ada empu. Ada Empu Keleng. Sampai saat ini itu katakanlah bekas lah ya, apa ya? Dulunya tempat dia menempah pusaka itu ada di sana. Oh, sekarang jadi tempat apa? Ada. Ada. Mbak. Ada, masih ada. Katakanlah bekas batunya untuk apalah gitu loh. Ada. Bekas tempat pencucian kerisnya. Pernah kesana kok? Hah? Pernah Pernah, satu kali. Oh. Ada di sana. Kapan kesana? Pakai pas sekarang bisa. Enggak. Enggak berdeki Jangan. bisa, besok bisa. Ada. Iya. Itu Empu Madura, bro. Yang diasingkan. Iya. Yang diasingkan oleh Empu Majapahit. Kenapa diasingkan? Kenapa diasingkan? Biar tidak terdeteksi oleh pihak musuh zaman dahulu. Jadi Oh. diasingkan. Ada yang diasingkan ke sana, ada yang diasingkan ke sana. Itu. Kalau sekelas Pak Presiden Jokowi harus ada ageman seperti ini. Mana itu? Coba kan. Ini gimana ini? Itu dapurnya Singo Barong, Jadi, ini apa putih-putihnya nih? Pamor. Pamornya nih apa nih? Itu masuk Kelihatan nggak ini? Enggak, maksudnya dari situ kelihatan nggak ya? Kelihatan Iya. putih-putihnya. Iya. itu masuk pamor Pedaringan Kebak. Pedaringan Kebak. Fungsi untuk apa ini? Ya, sekelas presiden kan pastinya ngerti sendiri loh. Secara kewibawaan gitu ya? Hah? Lebih serangan. Oh, ini berarti enggak, kalau yang tadi itu kan kayak apa? Kalau kayak gini kan khusus untuk pelindung diri gitu loh. Kalau ini apa ini? Oh, kalau untuk keris singo itu bagi saya ya katakanlah sekelas gubernur harus megang itu, minimal lah sekelas gubernur untuk sebagai ageman pelindung diri Pelindung diri sesuai dengan jabatannya. sesuai dengan jabatannya. Loh, tapi ini bisa jadi artinya kan ini gabungan atau komplit gitu dari kalau jadi presiden kan pelindung diri dari segi kesehatan, dari metafisik. Enggak ya? Tetap nggak bisa. Beda. Ini cuma sebagai posisi aja gitu. sebagai posisi aja. Oh, sebagai posisi aja. Nilai atau maharnya itu ditentukan dengan apa ya? Tidak. Kalau nilai atau maharnya itu ya ditentukan dengan kalau saya bilang itu kapasitas pusakanya. Ya. Contoh. Kalau ini kan tujuannya untuk pejabat. Kalau untuk kebalik bro, kebalik. Nah, paling tidak kalau saya itu kalau secara mahar memahar itu ya, itu pernah saya itu sampai di nominal angka 350 juta. 350 Juta. orang Jakarta pasti yang beli. Jakarta. Itu untuk kris untuk apa itu? Itu Untuk apa maksudnya? Kegunaannya untuk apa? untuk pelindung diri, pelindung diri. Berarti kayak gini Nah, pamornya seperti ini, tapi ada emasnya. di sini ya. Banyak macam-macam. Pamor seperti ini kadang
apa bentuk singonya atau gambar singonya. Oh, yang kayak gini tadi. Kayak gini. Mm-mm. Loh, singo ini apa namanya ini? Singo barong. Makanya nggak di sini-sininya nih. Kalau ini kan pamor, ini apa? Nggak ada. Nggak ada. Oh, dia. Udah dapur singo barong aja kalau seperti itu. Oh. Akhir tahun 2019 saya ke Jakarta itu transaksi keris atau pusaka Panji Paniwen Kamarogan, Kinatah Kamarogan. Yang 350 tuh, bukan? Bukan, lain lagi. Itu yang 350 itu tahun 2016. Akhir sebelum Covid mulailah. Akhir 2019 terakhir. Gini. Itu kan harga mahal banget itu. Berarti keris lama. Keris lama memang. Keris lama dan kenapa itu bisa mahal gitu? Kenapa bisa mahal? Untuk cari yang seperti itu belum tentu sebulan 2 bulan itu dapat. Cari lo ya. Cari. Nah, Terus tanpa terkecuali satu, bikin baru 1 bulan jadi. Tapi kan sudah lain makna antaranya zaman dahulu dan zaman sekarang. oh, berarti orang tuh membeli sejarah. Sejarah. Bisa dibedakan nggak ya? Beda antara keris baru dan lama gitu. Iya sangat beda, bro. cara membedakannya Pasti ada perbedaannya. Gimana cara membedakannya? Iya, tinggal lihat fisiknya aja. Oh, Fisiknya. Secara fisik itu sudah mulai gimana? Udah kelihatan secara fisik kalau keris lama ini pasti ada korosinya. Oh, Dimakan zaman kan pastinya, bro. di pinggir-pinggirnya gini. Iya. Katakanlah udah tidak utuh lah gitu. Oh, Pasti ada minusnya iya. karena termakan zaman. Ini kan juga sudah mulai itu ya. Mulai kayak apa ini? Udah mulai aus. Iya. Dimakan zaman. Oh. Ini nyimpennya apa nggak dilaminating gitu ya? Dikasih plastik gitu. Iya biar Bisa. Bisa ya. Bisa juga kasih plastik. Ya katakanlah ya memang seperti dilapisin plastik lagi supaya lebih awet. Tapi kalau bagi saya kasih plastik itu bukannya tambah menjaga, Gimana? Tambah rusak? tambah rusak. Karena kan pastinya kalau udah di dalam terus tanpa ada udara masuk, apalagi sampai terbungkus plastik, Oh iya. kotor. Ketika kotor itu sudah timbul karat, nah itu pasti harus dicuci atau dijamas. Jadi gini, pada akhirnya keris-keris ini katakanlah umurnya berapa tahun ini? Keris ini? Ya itu pastinya kalau dihitung dari sekarang ke flashback ke zaman dahulu. Pembuatannya gitu. Lama, bro. Ratusan tahun. Loh iya. Cara untuk merawatnya tuh gimana ya? Tergantung kita merawatnya gimana. Kita bisa merawat setahun sekali dengan menjamas di setiap bulan Suro, ataupun kita ya tiap 1 bulan bisa, ataupun juga lagi tiap malam Jumat Legi. Jual manis. Diolesin minyak itu yang kata saya tadi itu 2 antara minyak cendana. melati sama minyak cendana. Oh, diolesi. Oh iya. Oh iya, pantesan kalau tiap malam Jumat manis itu ini ya, orang-orang ritual gitu ya. Iya, katakanlah kalau orang Madura ini ngubur minyak. Iya. Nah, Kalau aku ngaji. Ngirim ke leluhur itu. Menarik. Jadi orang yang bisa merasa, ini punya siapa nih? Yang punya siapa nih? dia kacau gitu. Yang bisa merasakan itu yang punya berarti ya? Yang punya si pemilik. Si pemilik. Kalau dari saya bikin baru gitu ya, dan itu khusus untuk saya dengan tujuan Tameng. pelindung diri. Dari mulai keris itu diserahkan gitu, dikasih gitu. Dari mulai awal, jangan dari diserahkan. Dari mulai awal Selesai. sebelum tahap pembuatan kan ya seperti yang saya bilang tadi harus tahu tonnya dulu. Ya. Paling tidak si pembesan harus puasa, si empunya harus berpuasa juga. Sampai Si pemilik juga. Oh, iya. Bisa saya pesan gitu. Saya pesan puasa juga. puasa juga.
untuk menyucikan diri, badan, jiwa. Puasa putih itu Puasa putih. Tapi berapa hari? paling enggak 3 hari. Oh, 3 hari nggak apa-apa. 41 hari. 41 hari. Kalau yang bikin 41 hari. Pasti ada yang 41 hari, ada yang 30 hari. Iya, kalau yang punya itu puasa putih itu gini loh. Kan sudah menyerahkan, jiwa kita sudah diserahkan ke si impunya. Aku sudah tahu puasa putih itu nasi gitu kan. Ya nasi putih sama apa bukanya ya air putih, udah gitu aja. Sahurnya juga kayak gitu. Kayak garam gitu. Garam. Boleh. Kerupuk boleh nggak? Ya kan sudah ada rasa, Bro. Oh, kerupuk nggak boleh. Nggak boleh, tetap nggak boleh karena sudah ada rasa lain. Muti ini gimana? Apa yang bisa dimakan? Nasi aja. Nasi, nggak? air, garam, Udah itu tuh. Yang lain semua nggak boleh. Ada, nggak bisa. Oh, ikan doang putih nggak bisa. Pakai lepas tongkol pote nggak bisa, Bro. Kayak di agama Buddha itu, kalau yang puasa itu ya, ada juga yang 41 hari. Tapi itu bukan puasa putih. Jadi minum sahur dan bukanya cuma air putih. Puasa itu Puasa putih ini ajaran budaya, atau agama ya? budaya. Budaya ya? Budaya. Budaya. Di agama nggak ada ya? Kalau kayak gitu tuh ya sekelas pegangan, katakanlah gubernur sampai ke presiden. Berapa dong maharnya dong? Wah, Tuh ini punya siapa? Singo. Dulunya enggak gini nih. Ini dulunya ngambil dari mana gitu? Dapatnya Dari mana? dapat dari para kolektor. Oh. Ketika kolektor suka koleksi benda seni, terutama pusaka, dan setelah itu gak ada penerusnya, setelah orangnya meninggal itu pasti larinya kan pasti keluar karena sudah nggak ada yang merawat. Keluar keluarganya. Mm-mm. Gini. Kalau keris ini dibuat sesuai dengan saya gitu ya. Kalau meninggal, ini kan otomatis masih ada kerisnya nih. Ada. Nah itu untuk kalau masih hidup, Heeh. itu kan bisa transaksi, maksudnya bisa mahar gitu loh. Heeh. Kalau orangnya udah meninggal gimana? Jadi kan tinggal keturunannya. Oh otomatis. Kan ada istrinya, ada anaknya. Anaknya. Kalau anaknya senang atau istrinya senang, ya tinggal melanjutkan. Kalau nggak senang ataupun udah katakanlah nggak bisa ngerawat, ya tinggal dilepas atau dimaharkan. Jadi perawatannya itu berupa setiap malam Jumat manis itu ritual dan Ritual sama kasih minyak. sininya. Lebih bagus sih. Ritualnya gimana sih? Ritual. Kalau ritual itu bermacam-macam. Kalau saya pribadi, Apa kalau tergantung kerisnya atau tergantung orangnya? tergantung orangnya, Bro. Oh. Jadi mau keris jenis apapun, yang lock berapapun atau lurus gitu. Ya tergantung orangnya mau ritualnya kayak gimana. Tergantung si pemilik mau di ritual seperti apa. Saya ada. Jadi istri saya tuh masih keturunan kerajaan tapi tokoh pemberontak gitu. Nah, si pusakanya ini ada masih dipegang keluarganya lah gitu. Itu kan berarti diturunkan gitu kan? Berarti itu Silsilahnya itu turun temurun. gitu ya. Dan yang kayak gitu loh. Apa bisa dikeluarkan gitu, maksudnya dimaharkan ke orang lain yang tidak ada hubungannya sama keluarga gitu. Tergantung dari penerusnya. Tergantung dari pihak keluarganya. Dari pihak keluarga, dari si penerus. Kalau masih ada yang mau meneruskan atau menyimpan, Dia terus it's okay, disimpan terus sampai Terus 7 turun-temurun. turunan. Kalau mau dikeluarkan ataupun dimaharkan ke orang lain, itu kan pastinya harus persetujuan di dalam lingkup keluarga itu. Kan pastinya ada saudara. iya. Gitu. Tapi kalau gini, kalau ini kan dipegang saudaranya masih sama istri saya, ya masih keluarga dong. Kalau itu dipindahkan ke istri saya, itu nggak ada maharnya atau ada maharnya juga? Tergantung dari sebelumnya itu. Sesuai dengan akadnya yang kedua. Oh, Sebelumnya itu pastinya kan si orang tua dari istri kamu. iya. Mau diturunkan ke siapa Dari pusaka itu? mbah-mbah.
apa tadi yang apa yang ada isinya itu nggak ada gitu kan? Apanya? Yang keris ada isinya itu Penunggunya, Penunggu. katakanlah khodamnya ada juga. ada juga. Itu adanya tuh setelah dibuat atau gimana? Ya pastinya kan setelah dibikin. Ataupun dalam tujuan dulu. Atau gini, ini udah selesai nih, baru bikin saya, dikasih ke saya. Ini udah ada belum kan? Atau belum? Jadi, ketika dulu kalau keyakinan saya, kalau keris zaman dahulu Itu udah ada dari dulu. udah ada. Ya. Dalam arti udah ada tujuan awal kita kan udah tergantung niatnya kan. Iya, iya. Nggak kalau baru tuh langsung ada nggak? Atau dia akan berproses gitu, tumbuh gitu? Enggak, kalau enggak dari ritual enggak. Berarti Tanpa dia ritual. hanya sebatas koleksi ya. Sebatas koleksi atau sebatas seni. Seni aja. Seni aja. Nah, Tapi cuman kalau memang mereka bikin untuk piandel, untuk taming, tameng. nah istilah di sana kan sudah ada niat, terus ada doa-doa juga permohonan sama Sang Pencipta, ya jelas minta Perlindungan lah. perlindungan lah. Yang jelas kan di situ ada lah. Baru itu ada. Kalau cuma sekedar bikin, berarti dia untuk koleksi aja, Koleksi untuk aja. hiasan. Oh gini. Saya kan tadi cerita soal jenis pembuatan itu kan setiap apa? Oh bisa juga, misal saya pesen yang sesuai saya gitu. Tapi sekedar untuk koleksi, Ah, Sekitar tuh koleksi bisa. bukan dengan tujuan kayak Sebagai tameng. tameng atau gitu. bisa. Oh bisa juga. Kalau bikin baru lo ya. Bikin baru. Kalau bikin baru. Kalau yang lama nggak bisa. Kalau yang lama Nggak bisa. bukan nggak bisa, bisa. Gimana? Cuman susah untuk yang pas jadi satu karakter dengan diri kamu. Oh enggak gini nih. Ini kan keris lama, ya kan? Saya mau mahar, tapi bukan untuk tujuan tameng atau apa enggak. Ini cuma Pengaruhnya koleksi itu. aja gitu loh. Bisa nggak itu? Pengaruhnya terhadap diri Iya. nggak ada. Nggak Kalau ada. cuman sebatas koleksi. Kalau benar-benar cuma mau koleksi gitu. Ah, Oh. karena kan sudah niat awal, saya mau maharin ini barang hanya buat koleksi. Udah itu aja. Sesuai dengan Udah, tujuan. gitu aja udah. Kalau buat tameng ya beda lagi, Bro. Iya. Bukan untuk piandel. Otomatis kan kalau dibuat koleksi itu bro tidak ada sebuah ritual khusus di situ, Nggak ada. sehingga cuma hanya sebatas pajangan, Pajangan. untuk dinikmati. Iya. Dalam artian cuma cukup dinikmati. Tapi kalau untuk kita bisa menyatu dalam diri Kerisnya. keris itu sendiri, kita memang ada sebuah ritual khusus untuk menyatukan antara batin kita dengan Oh. pusaka iya, tersebut. iya. Gitu. Itu kan kalau mau bikin kayak tadi puasa 3 hari. Terus tiap malam Jumat di ritual gitu. Kalau sudah jadi. Kalau sudah jadi, iya. Itu Kalau- sama untuk semua jenis apa namanya? Pamor. Sama. Sama. Semua jenis pamor, semua jenis golongan yang mau pesan sama. Cuman ritualnya yang akan berbeda, maksud dan tujuannya di situ. Oh. Ini diperuntukkan nantinya untuk apa? Oh, kalau satu orang punya 3, misalkan untuk tameng, untuk Iya. jabatan, untuk rezeki. Jadi ritualnya 3. Enggak, waktu saat penempahan pertama kali, gitu kan. Itu ritualnya yang berbeda. Istilahnya khususon dan Niatnya. niatnya itu. Niatnya untuk tameng, Nanti melindungi diri. Setelah jadi itu ritualnya sebenarnya sama. Oh. Dalam artian iya. pada saat untuk menyatukan diri kita terhadap pusaka tersebut, sehingga ada apa? Chemistry lah ya. Iya, iya. Chemistry yang kita dapat. Artis saja banyak yang pegang pusaka, Bro. Ya aku tahu. Cuma jangan sebut namanya. Iya. Kayak gini loh. Aku juga tahu. Cuma aku Baru enggak lah gitu ya. baru belajar soal fungsinya gitu loh. Kalau sejarahnya kan ya kita baca lah sejarah yang bagaimana keris itu ada gitu ya. Ini Iya, kan, kalau- kan tidak ada hubungannya sama agama, Enggak ada. tidak ada hubungannya sama apa ya, negara. Di negara manapun ini nggak ada. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Di Malaysia. Loh enggak, Malaysia itu kan masih Majapahit. Ya. Satu kerajaan gitu loh dulu kan. Iya. Itu kan Cuma sekarang kan sudah beda negara.
Enggak, maksudnya di luar kerajaan itu kayak di India. Itu nggak gitu. ada, Di- nggak ada, di adanya Cina. cuma di Indonesia. Iya, cuma di Nusantara kan. Itu yang menarik. Kalau Malaysia kan Singapura kan satu kesatuan dulu, satu kerajaan. Orang itu gini ya, kalau beli keris itu gimana? Atau dia diilhami mimpi atau gimana? Terkadang memang ada seseorang itu membeli keris itu, dia ada orang yang tiba-tiba datang Hmm. menawarkan benda pusaka Oh, itu memang diperuntukkan untuk orang tersebut. Oh, Di bisa. satu sisi dalam sebuah perjalanan menemukan. Oh, bisa gitu ya? Bisa Saya seperti memang itu. hobi. Memang Dalam arti hobi itu kalau mengkoleksi. Dia mengoleksi sebagai di satu- pajangan. sebagai pajangan, sebagai minat ya. Katakanlah kalau kata orang Madura itu sebagai bes-abesen. Iya, kalau koleksi itu kan tidak ada ritualnya gitu kan? Nggak ada kan? Belum Ada. tentu. Hah? Belum Ada. tentu. Kadang juga ada. Kadang juga ada, tapi ya tidak ada tujuan khusus. Nah, nggak ada kalau itu. Pasti punya koleksi ribuan pusaka. Hmm. Pasti ada salah satu di antara ribuan pusaka itu ageman milik pribadi dia. Pribadi dia dan dengan tujuan tertentu. Kalau cuma sebatas koleksi ya nggak ada. Taruh aja gitu ya, pajang-pajang. Paling tidak ya hanya sebatas merawat. Mm-mm. Karena terkadang kan banyak kita bersemedi itu tiba-tiba kita adalah seseorang tiba-tiba yang tanpa kita sadari kita kenal tiba-tiba datang ke Tepat. gambaran kita, ke tempat kita, itu memberikan sebuah pusaka tersebut, itu kadang di luar nalar semua. Saya percaya karena saya mengalami banyak keajaiban yang itu susah untuk dijelaskan gitu. Tapi saya nggak punya pusaka. Oh, seorang Nggak mau pusaka saya apa sarannya? Ya cincin paling cincin. Ya karena bagian dari yang dikatakan sebuah rumah ya kan. Sebuah rumah itu yang terdiri dari memang istri kan gitu. Pusaka. Istri, pusaka. Ya kan? rumah, Hewan. istri, pusaka, turangga, carito. Itu 5 itu pasti harus ada. Itu baru akan dikatakan ini rumah yang sebenarnya. Iya. Karena Gimana, itu gimana? ada di falsafah ilmu kejawen kuno. cincin ya, cincin. Ya cincin. Cincin. Istri. Terus ya apa kan? lagi? Ini ada yang bilang Cincin ada- itu sudah masuk kategori Masuk dalam pusaka. pusaka. Oh, udah Ya. pusaka. Ini istri kan. Istri ada hewani. Hewan. Pertama Itu burung dan kalau- burung kalau- ayam gitu loh. Kalau diurutkan ya bro, kalau diurutkan di pertama itu ya rumah, istri, Ya. turangga atau kendaraan, kuda lah, kuda, Oh, iya, kuda, turangga, kuda. Kedua burung, keempat burung. Kelima ini yang terakhir itu apa? Pusaka. Pusaka, carito, pusaka atau cincin itu. Udah wes itu. Pasti itu doang. Kejawen kuno itu. Kesempurnaan bisa dikatakan ini rumah. Sebagai sebuah rumah. Sebuah rumah. Ini rumah gue kurang binatangnya. Kalau binatang itu apa? Biasanya Ayam sama itu ya? ayam Burung. sama perkutut biasanya. Burung perkutut, Identiknya sama kukilo. perkutut. Di luar itu nggak termasuk. Enggak. Karena apa? Kalau merkutut itu adakah merkutut meninggal itu mati ya kan? Itu ada ulatnya. Nggak akan pernah ada. Cari nggak akan pernah ada di situ. Karena memang kalau dinilai dari sejarah dulu ya kan, kalau kita pernah membaca hasil kejawennya ya dulu, dia ada diceritakan memang dari hasil tirakat merkutut apalagi walet itu Walet. memang hasil dari tirakat. Sehingga dia meskipun meninggal nggak ada satupun belatung yang nempel Nempel dalam dia. dirinya. Tapi perkutut ini itu sering digunakan untuk media metafisik, gitu ya? Iya bisa Untuk nyerang orang nyerang orang, atau sebagai perlindungan, gitu ya? perlindungan.
Makanya rata-rata kalau orang kejawen yang memang benar-benar fanatik ya terhadap dengan kehidupan seperti itu pasti ada perkutut di rumahnya. di rumahnya. Kalau sudah ada perkutut pasti dia punya pusaka. Iya. Pasti ada Pasti. tunggangan, turangga. Gitu. Kalau tunggangan kan untuk mobil serang. Ya, Ya. sekarang kan identiknya dengan mobil. Tapi kalau para masih zaman priayi, ya kan dalam priayi itu pasti ada kuda putihnya. Kuda putihnya. Kuda putih di situ. Oh. Kenapa kuda putih ya? Kalau hitam gimana? Beda. Belum tentu putih bro, pasti apa? Apa? Bagi saya kayak gak cuman harus gak harus putih. Nggak harus putih, nggak harus putih. Cuman kebanyakan keidentikan gitu. Identik dengan kuda putih. Apa ya? Yang melambangkan kesucian. Melambangkan. Jadi kalau orang baru gitu ya, itu lebih baik beli yang lama atau bikin baru gitu ya. Harus yang lama lah. Kalau yang lama kan nggak usah puasa. Gak usah puasa. Loh, Nggak usah iya ya? memang gak usah Enak ya? puasa, tinggal kita ya memaharkan aja. Iya, Gitu. iya. Kalau bikin baru kan puasa. Puasa kita. Karena kita kan ada tujuan tertentu. Isi. Kalau keris lama, Oh. kita punya tujuan, itu bisa nggak sesuai dengan ininya lo apa namanya? Hah? Pamornya. Bisa. Bisa kan? Ini kan- Bisa. Tapi susah gampang untuk mencarinya. Barangnya. Oh gitu ya. Iya. Oh bukan pas nyari pamor ini pas nemu, enggak. Bukan. Pasti butuh proses, Bro. Untuk proses di mana kita. Jadi gini, karena populasinya dikit atau gimana? Bukan populasinya. Karena sudah ada di kolektor. Sudah Kebanyakan sudah Sudah di punya di kolektor. kolektor. Dan Dan kalaupun- untuk keluar dari kolektor itu Susah. Kadang Dan nggak harganya mau. pun, iya. Dan harganya pun Oh. berani nggak. kadang orang juga gak mau jual. Iya, karena dia juga sudah memahami. kecuali satu Oh. bisa dijual. Kecuali sudah nggak ada penerusnya, istrinya udah malas yang mau ngerawat, baru itu bisa keluar. Jadi tinggal kita nunggu matinya si kolektor itu. Gitu. Gitu kuncinya. Jadi kalau bikin baru itu berapa itu biasanya? Ya tergantung dengan apa yang akan kita tuangkan dalam pusaka itu. Kalau kita ingin kita punya sejarah dalam kehidupan kita, ingin kita tuangkan dalam pusaka itu, sejauh mana sejarah itu. Oh bisa berupa cerita-cerita gitu ya? Itu Perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup kita tuangkan di situ. di sini di garisnya. Ya. Oh bentuknya nanti akan berbeda atau gimana? Itu Iya, kan kita kan kamu. tuangkan sesuai dengan apa? Seperti Dengan halnya sekarang perjalanan. zaman perjalanan sistem istilahnya virus corona masuk dalam sebuah Indonesia tahun 2000. Bikin keris Tahun corona. 9 ini. Kita melambangkan ya virus corona itu bentuknya seperti apa sih? Itu kita tuangkan dalam sebuah pamor tersebut. Katakanlah virus. Virus kan pastinya gambar di Google itu kan pastinya merongkol-merongkol kayak pentol. Iya, iya. Jadi nanti di sininya gitu. Iya. Ya tidak jauh beda dengan batik lah bro. Gitu. Iya iya iya. Batik itu kan juga mengandung sebuah filosofi, bukan hanya sekedar mereka Hiasan. Bukan hiasan sekedar- dan sekedar menggambar, tapi menunjukkan sebuah identitas. Oh iya, batik itu kan ada jenisnya biasanya gitu kan. Batik apa tuh motifnya dia? Iya nih, yang sering pakai Pak Jokowi kan beda-beda tuh motifnya. Berarti di Indonesia Itu kan banyak. Batik-batik kerajaan gitu. Ada juga batik yang ya cuma hiasan gitu kan. Sekedar Iya. batik. Nah, kita gini aja, antara batik Madura, Situbondo, Bondowoso ini berbeda. Batik Pekalongan. Pekalongan beda. Pekalongannya berbeda. Kenapa? Kalau Madura ini kan identik dengan warna merah yang mencolok. Sedangkan kalau Situbondo ini biasanya identik dengan dedaunan seperti halnya singkong, model daunnya seperti itu. Oh, iya. Secara kasat mata ini sudah bisa dikategorikan, oh ya ini batik Madura, ini batik Situbondo, ini batik Solo, ini batik Jogja, ini batik Pekalongan. Itu sudah secara fisik udah bisa membedakan. Kalau yang keris Madura yang mana? Gak ada ini. Nah, ini Madura, Ini. bukan tombak itu. Ini ya, tombak. Madura, asli ini dia keraton. Keris Madura. Cong, Firman. Ini lama ini udah nih. Itu keraton. Mana? Lagi Ya. Ini udah ini ya, udah lama ini. Itu untuk kejayaan. Tujuannya itu untuk kejayaan. Untuk pangkat.
untuk kepangkatan. Iya karena gunung ini. Nggak apa-apa dah ini mah kalau nggak ada nggak usah. Enggak ada kok. Ya aku nggak mau beli ini cuma nanya ini dong. Dikat dulu ya, dikat dulu. Bukanya gimana ini? Oh sih. Ayo, ayo, ayo. Seru.